Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PPSDMB akan membahas mengenai penerapan hubungan industrial. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok 3 yaitu Samarutul Kolbi Alia Bagus, Muhammad Lutfi Rianda, Getsa Zahira Arfi, dan Muhammad Zakwan Algozi. Sebelum itu, apa sih hubungan industrial itu? Hubungan industrial merupakan proses terbentuknya komunikasi, konsultasi, musyawarah, dan diskusi antar elemen dalam perusahaan, yaitu antar pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada peraturan pemerintah. Eksistensi dari hubungan industrial itu sendiri harus dijaga agar terciptanya sistem mitra kerja yang baik. Sistem hubungan industrial di Indonesia menganut nilai-nilai demokrasi dan ekonomi sebagai bentuk kesejahteraan, yang artinya sistem hukum di Indonesia dibuat untuk membantu kesejahteraan rakyat Indonesia dari segala aspek. Agar dapat mewujudkan tujuan ini dengan baik, diperlukannya hukum yang mengatur terkait hubungan industrial itu sendiri. Sistem hukum yang diterapkan berisi aturan terkait hubungan antara para pelaku dalam produksi barang dan jasa, baik itu terkait aspek ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Semua hal yang terkait dengan pekerja dan pengusaha diatur dalam hukum ini. Salah satu sumber hukum yang menjadi dasar hubungan industrial ialah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini dibuat agar terciptanya kelembagaan ideal yang produktif, harmonis, dinamis, dan adil. Selain itu, terdapat istilah lain yaitu hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila merupakan hubungan yang terbangun antar pekerja, pengusaha, dan pemerintah atas dasar Pancasila. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, ruang lingkup hubungan industrial di Indonesia berupa perlindungan buruh atau pekerja meliputi segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu pada waktu sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Pengaturan dari ruang lingkup tersebut terkait yang pertama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Yang kedua, pelatihan kerja. Yang ketiga, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Yang keempat, pengaturan masa selama hubungan kerja. Yang kelima, perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan dan hubungan industrial. Yang keenam, pengaturan masa setelah hubungan kerja, yaitu pemutusan hubungan kerja serta hak-haknya. Hubungan industrial tidak hanya sebatas hubungan pekerja dan pengusaha saja, tetapi pada beberapa kasus diperlukan juga campur tangan pemerintah dalam hal ini. Hubungan antar pekerja, pengusaha, dan pemerintah inilah yang disebut hubungan industrial. Perbedaan kehidupan ekonomi dan sosial antar pelaku dapat menciptakan posisi yang tidak seimbang. Pemerintah berperan sebagai pembuat hukum yang merupakan sarana untuk mengatur aturan terkait hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Hukumlah yang merupakan sarana utama dalam hubungan industrial ini. Itulah mengapa dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal ini. Aturan cuti. Yang pertama, pengertiannya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976, Bab 1 Pasal 1 menyatakan cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 2. Aturan mengatur. Peraturan terbaru mengenai cuti ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisikan perizinan dan cuti dinyatakan sebagai salah satu kewajiban yang harus diberikan perusahaan pada karyawan sebagai salah satu aspek implementasi hubungan industrial. Selanjutnya, jenis-jenis cuti. Yang pertama yakni cuti tahunan. Cuti tahunan dapat diberikan kepada pegawai yang telah bekerja selama minimal 12 bulan. Durasi cuti tahunan yakni selama 12 hari kerja. Kedua, yakni cuti panjang. Cuti besar atau cuti panjang ialah cuti yang dapat diambil apabila telah bekerja di suatu perusahaan atau instansi selama minimal 5 tahun. Kemudian cuti sakit. Setiap pegawai yang mengalami sakit dalam kurun waktu 1 hingga 14 hari dapat mengajukan cuti kepada perusahaan dengan melampirkan surat pernyataan dari dokter. Keempat, cuti melahirkan. Lamanya waktu cuti melahirkan ini adalah 90 hari kalender atau 3 bulan. Yang kelima, cuti alasan penting. Pegawai dapat cuti karena alasan penting untuk paling lama 60 hari dalam kalender. Yang selanjutnya, cuti bersama. Cuti bersama itu dinyatakan termasuk pada cuti tahunan hingga mengurangi jatah cuti tahunan para pegawai. Aturan desain.
Resign ialah keadaan saat berhenti atau mengundurkan diri dari suatu pekerjaan yang dapat menjadi pilihan setiap orang dalam bekerja dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keinginan berpindah kerja adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti dari pekerjaannya secara sukarela atau pindah dari suatu tempat kerja ke tempat kerja lainnya menurut pilihan diri sendiri. Setiap karyawan yang mengajukan resign atau pengunduran diri pada perusahaan tempat dia bekerja pasti memiliki alasannya masing-masing. Pemberitahuan resign yang diajukan bawahan kepada atasannya diberikan 1 bulan sebelum karyawan tersebut akan berhenti dari perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat mencari pengganti karyawan yang akan resign serta diharapkan karyawan tersebut bisa memberikan pelatihan kepada calon penggantinya mengenai job desk yang selama ini ia kerjakan. Dan diharapkan ke depannya pengganti dapat melanjutkan pekerjaan karyawan yang sudah resign tersebut dengan baik. Ada beberapa alasan mengapa seorang karyawan mengajukan resign atau berhenti dari pekerjaannya. Antara lain, yang pertama ada merasa tidak berkembang, yang kedua ada lingkungan kerja yang tidak nyaman, yang ketiga tidak ada apresiasi, yang keempat muncul permasalahan, yang kelima karir yang tidak kunjung naik, yang keenam terjadi perubahan kebijakan, yang ketujuh melihat prospek perusahaan yang tidak baik. Mengajukan resign atau mengundurkan diri memang tidaklah semudah yang dikatakan. Dibutuhkan proses, usaha, perjuangan, kerja keras, keberanian, keyakinan, serta logika yang rasional serta terencana. Westvick dalam bukunya menyebutkan ada 10 alasan yang mencakup tepat untuk resign, yaitu 1. Menemukan kesempatan yang lebih baik, misalnya beri usaha atau memperoleh pekerjaan dengan aspek-aspek yang lebih baik seperti karir dan lain sebagainya. Perusahaan mengalami penurunan baik dari segi kinerja, kehilangan konsumen, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang ketiga, hubungan yang kurang baik dengan atasan. Yang keempat, perubahan situasi hidup, misalnya menikah dan punya anak. Yang kelima, tidak lagi merasa nyaman dan antusias dengan tugas-tugas yang dikerjakan. Yang keenam, memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan kultur perusahaan. Yang ketujuh, bermasalah dengan etika. Yang kedelapan, memiliki reputasi yang kurang baik di kantor, misalnya sering datang terlambat dan lain sebagainya. Yang kesembilan, stres meningkat yang berdampak pada penurunan kesehatan mental dan fisik, sehingga mengganggu interaksi dengan keluarga dan teman-teman. Yang ke-10, mulai bosan mencari sesuatu yang lebih menantang. Tinggi rendahnya resign akan berdampak pada karyawan maupun organisasi. Antara lain, pertama ada beban kerja, yaitu jika resign karyawan tinggi, beban kerja untuk karyawan bertambah karena jumlah karyawan berkurang. Yang kedua ada biaya penarikan karyawan, yaitu menyangkut waktu dan fasilitas untuk wawancara dalam proses seleksi karyawan, penarikan dan pergantian karyawan yang mengundurkan diri. Yang ketiga ada biaya latihan, yaitu menyangkut waktu pengawas departemen personalia dan karyawan yang telah dilatih. Adanya produksi yang hilang selama masa pergantian karyawan. Calonnya ada pemorosan karena adanya karyawan baru. Yang terakhir ada memicu stres karyawan, yaitu stres karyawan yang dapat terjadi karena karyawan lama harus beradaptasi dengan karyawan baru. Dampak yang paling buruk adalah memicu karyawan yang tinggal untuk berkeinginan keluar dari perusahaan. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK adalah suatu hal yang paling ditakuti oleh para pekerja aktif. Hal ini disebabkan oleh politik yang goyah, yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya aturan terkait kasus ini. Hukum yang mengatur hubungan industrial bertujuan untuk mengatur hal-hal terkait hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha yang dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi, tetap saja masih ada beberapa perusahaan yang melanggar peraturan ini. Salah satunya terkait kasus PHK pegawai. Dalam pelanggaran ini diperlukannya peran Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI untuk memberikan kepastian hukum terkait kasus yang terjadi. Salah satu mekanisme PHK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pegawai yang terkena PHK akan mendapat uang pergantian hak sebanyak 1 kali. Kemudian langkah-langkah PHK. Yang pertama, diskusi. Pengusaha bersama pekerja merundingkan masalah PHK secara bipartit. Kemudian lapor. Apabila diskusi tidak berjalan lancar, maka dapat dilapor ke instansi ketenagakerjaan daerah. Ketiga, penawaran penyelesaian, yakni menawarkan proses penyelesaian seperti apakah itu mediasi atau konsiliasi. Keempat, perjanjian, mendaftarkan perjanjian kepada Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Yang kelima itu pengajuan.
Permasalahan yang tidak bisa secara mediasi dan konsiliasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya ialah analisis aturan dengan usaha yang kami wawancarai, yaitu usaha bisnis Rajo Corner. Yang pertama terkait cuti. Narasumber menyatakan bahwa setiap aturan tertulis yang ada di resto ini semuanya sejatinya harus disesuaikan dengan hukum pasal yang berlaku. Maka pada cuti, owner pun juga menetapkan aturan sesuai hukum pasal nomor 79 ayat 3 pada UU nomor 13 tahun 2003. Yang kedua pada aturan resign. Sama seperti peraturan cuti, aturan resign juga diatur sesuai dengan pasal 162 ayat 3 UU nomor 13 tahun 2003. Yang ketiga, hubungan industrial. Beberapa hubungan kerjasama yang dilakukan oleh owner dengan bisnis lain diantaranya dengan usaha Frick Burger, usaha Siomay Mama Mia, dan beberapa usaha kuliner lainnya. Aturan tertulis juga disesuaikan dengan pasal 102 UU nomor 13 tahun 2003. Dan yang terakhir, aturan terkait PHK. Aturan tertulis terkait PHK pun juga disesuaikan dengan pasal 164 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003. Selanjutnya, penjelasan ringkas mengenai hasil wawancara. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimanakah penerapan aturan secara tertulis pada pekerjaan secara keseluruhan? Sesuai keterangan narasumber, Bapak Wery menjelaskan bahwa peraturan yang diterapkan pada setiap bisnis yang beliau jalankan itu menerapkan peraturan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Beliau juga mengatakan, sejatinya setiap jenis badan usaha, apapun jenisnya, harusnya mengikuti sesuai dengan aturan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Pertanyaan kedua, bagaimanakah aturan tertulis terhadap cuti pada kafe atau resto ini? Sesuai pemaparan mengenai pertanyaan pertama, maka tentu peraturan cuti pun disesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan. Sesuai dengan pasal 79 ayat 3, tertulis bahwa cuti tahunan sekurang-kurangnya dilaksanakan 12 hari kerja, setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Artinya, pada usaha ini memberikan cuti sekurang-kurangnya 12 hari kerja kepada setiap pegawai tanpa terkecuali. Pernyataan ini juga tertulis dalam peraturan usaha yang mengatur terkait cuti pegawai. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu, bagaimanakah aturan tertulis terhadap resign pada kafe atau resto ini? Peraturan pada resign ini tentunya juga menyesuaikan dengan UU yang sudah berlaku. Seperti halnya pada jawaban dari pertanyaan pertama dan kedua, aturan terkait resign juga diatur pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Aturan ini terdapat pada pasal 162 ayat 3 yang berbunyi, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat. Yang pertama, pekerja tersebut haruslah mengajukan permohonan diri secara tertulis lambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Yang kedua, tidak terikat ikatan dinas, dan yang ketiga, tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri berlangsung. Berdasarkan hal ini, narasumber menuturkan bahwa setiap pegawai yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau resign haruslah memenuhi ketiga syarat tersebut agar resignnya dapat disetujui oleh owner. Selanjutnya, pertanyaan keempat, bagaimanakah aturan tertulis terhadap hubungan industrial pada kafe atau resto ini? Sama halnya dengan tiga jawaban di atas, hubungan industrial juga diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu sesuai dengan yang tercantum pada pasal 102 yang berbunyi. Yang pertama, dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi dalam menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, pengawasan, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran dalam hubungan industrial. Yang kedua, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai kewajiban, menjaga ketertiban kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan serta keahlian, dan ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama. Yang ketiga, dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi mempunyai fungsi dalam menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pada pekerja secara terbuka, demokratis, dan adil. Narasumber mengatakan bahwa setiap hubungan industrial yang dijalin dengan usaha lain, aturannya sudah tertulis, yang disesuaikan dengan bunyi pasal di atas. Narasumber juga menuturkan beberapa contoh usaha kuliner yang bekerja sama pada usaha Rajo Corner ini, seperti Frick Burger, Siomay Mama Mia, Ayam Jontor, Kedai Bengkalis, dan usaha-usaha kuliner lainnya.
Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu bagaimanakah aturan PHK yang diterapkan pada kafe atau resto ini? Aturan tertulis terkait PHK yang diterapkan tentunya menyesuaikan dengan aturan UU Ketenagakerjaan, yaitu sesuai dengan pasal 164 ayat 1 yang berbunyi bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja diakibatkan apabila perusahaan akan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun atau memiliki keadaan yang memaksa sehingga harus mau tidak mau mengeluarkan salah satu pekerja atau buruh. Nah, akan tetapi pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebanyak 1 kali dan berhak atas uang penghargaan sebanyak 1 kali pula. Akan tetapi pada kasus usaha bisnis ini, owner membuat sebuah sistem yaitu sistem kekeluargaan. Hal ini telah memberikan dampak positif bagi pekerja maupun bagi kinerja pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas pada usaha ini. Sistem kekeluargaan telah meminimalisir terjadinya PHK pegawai pada usaha Raja Corner ini. Kemudian pertanyaan ke-6 yaitu bagaimanakah aturan yang diterapkan pada saat ini terkait 4 hal di atas, yaitu terkait cuti, resign, hubungan industrial, dan PHK. Owner menjawab, saat ini aturan yang berlaku pada usaha masih sesuai dengan aturan yang tertulis. Akan tetapi, narasumber selaku owner mulai menerapkan sistem baru, yaitu sistem kekeluargaan. Sistem ini bukanlah sistem yang tertulis pada kertas, akan tetapi sistem yang sudah diterapkan atas dasar kemauan owner dan pekerja sendiri. Dari hasil kinerja yang dilihat owner, para pegawai terlihat lebih semangat dan bertanggung jawab akan pekerjaan mereka ketika diterapkan sistem kekeluargaan dibanding sistem sebelumnya. Seperti pada kasus cuti, salah satu karyawan memilih untuk tidak mengambil hak cutinya dan kemudian mengambilnya di saat dia membutuhkannya. Owner pun mengizinkannya dan melihat kinerja pegawai ini justru semakin meningkat ketika dia diberikan apa yang ia butuhkan. Selanjutnya, pertanyaan ke-7 yaitu, seberapa efektifkah penerapan aturan baru ini, yaitu sistem kekeluargaan yang bukanlah sistem aturan tertulis jika dibandingkan dengan sistem aturan lama, yaitu sangat disesuaikan dengan aturan tertulis. Narasumber menyatakan bahwa narasumber melihat beberapa efek dari sistem baru ini. Salah satu kejadian yang memperlihatkan keefektifan sistem kekeluargaan ialah pada peraturan umum. Karyawan yang seharusnya datang pada jam 8 pagi, ia izin untuk datang pada shift siang, yaitu pada jam 12. Diketahui ternyata karyawan tersebut meminta untuk bergantian shift dengan karyawan lain. Beberapa pekerja lain pun juga kadang terlihat mengambil lembur dengan keinginannya sendiri. Nah, dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa sistem kekeluargaan terlihat lebih efektif dibandingkan harus sangat sesuai dengan aturan yang tertulis. Bukan berarti kafe ini tidak lagi menyesuaikan dengan aturan yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi adanya sistem kekeluargaan yang tidak tertulis ini membuat suasana menjadi lebih hangat, lebih harmonis, dan berdampak positif pada pegawai. Nah, di antara dampak positif itu pada pegawai terlihat lebih berinisiatif dalam bekerja, lebih bersemangat, dan tidak merasa terbebani dalam pekerjaan. Selanjutnya, pertanyaan ke-8, apakah dampak positif dari peraturan baru tersebut? Dampak positif yang bisa dilihat dari penerapan aturan ini seperti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ialah kesenangan dan mood para pekerja menjadi lebih baik. Tidak adanya keterpaksaan dalam bekerja membuat hasil kerja menjadi lebih optimal dan jauh lebih baik. Selain itu, hubungan antara owner, karyawan, serta atasan yang lainnya juga menjadi lebih hangat dan harmonis. Yang ke-9 yaitu mengenai apakah dampak negatif dari peraturan baru tersebut. Dampak negatif dari diadakannya sistem baru ini ialah tidak semua karyawan menyukai sistem ini. Walaupun sebagian besarnya menyukai ini, namun ada beberapa oknum yang tidak menyukainya. Nah, kenapa beberapa oknum itu tidak menyukainya? Karena adanya oknum lain yang memanfaatkan sistem ini. Nah, karyawan lain yang tidak suka ini, ia merasa ia sudah susah payah bekerja sesuai dengan aturan dan tanggung jawab, tetapi malah ada teman-temannya yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, akan tetapi owner menyatakan bahwa karyawan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan pada penerapan peraturan sudah ditentukan dan diberi peringatan serta konsekuensi agar memberikan efek jera. Yang ke-10, bagaimanakah respon karyawan terhadap penerapan aturan kerja baru ini? Sesuai dengan jawaban pertanyaan sebelumnya, sebagian besar karyawan merasa bahwa peraturan
tertulis tentunya sudah baik dalam menjalankan sebuah usaha. Namun, penambahan sistem kekeluargaan sebagai aturan tidak tertulis membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dari sebelumnya. Para karyawan terlihat lebih maksimal dan puas dalam bekerja, sehingga memberikan efek positif pada kemajuan usaha kuliner tersebut.